Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Di video kali ini kita akan membahas materi pada mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu materi pada modul 7 pengantar teori probabilitas. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kegiatan belajar 1, yaitu kaidah-kaidah dasar probabilitas. Dengan capaian pembelajaran umum, mahasiswa diharapkan mampu menghitung probabilitas suatu kejadian. Dengan fokus pembahasan kita pada video kali ini yaitu pada capaian pembelajaran khusus pada poin 4, 5, dan 6 ini yaitu menghitung probabilitas dengan kaidah pengurangan, dengan kaidah penjumlahan, dengan kaidah perkalian. Kita mulai dari bagian yang pertama yaitu kaidah pengurangan. Kaidah pengurangan pada probabilitas menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi itu sama dengan probabilitas seluruh kejadian dikurangi dengan probabilitas bila kejadian A terjadi, di mana kita ketahui bahwa probabilitas seluruh kejadian itu adalah 1. Dengan probabilitas kejadian A disimbolkan dengan PA, dengan kejadian A tidak terjadi disimbolkan dengan PA aksen. Sebagai contoh dengan menggunakan kaidah pengurangan. Sesuai dengan perkiraan cuaca hari ini, peluang untuk terjadinya hujan di malam hari adalah 0,75. Berapakah peluang untuk tidak terjadinya hujan? Jadi di sini yang perlu diperhatikan adanya kata tidak. Ini menunjukkan bahwa dipergunakan kaidah pengurangan. Jadi peluang tidak hujan itu sama dengan 1 dikurang peluang hujan, di mana peluang hujan itu 0,75. Jadi 1 ini menunjukkan jumlah keseluruhan peluang. Jadi diperoleh 1 kurang 0,75 yaitu 0,25. Contoh kedua tentang pertandingan sepak bola. Pada pertandingan sepak bola persahabatan antara kesebelasan Prancis melawan Spanyol, diperkirakan kemungkinan tim Prancis menang 0,5, kalah 0,2. Jadi yang sudah diketahui di sini adalah menang 0,5, kalah 0,2. Yang ditanyakan di sini adalah hasil seri. Jadi dalam pertandingan sepak bola kemungkinannya itu ada 3, yaitu menang, kalah, dan seri. Dengan total jumlah nilai peluangnya ini adalah 1. Sehingga jika yang ditanyakan hasil seri, maka jawabannya adalah peluang kejadian hasil seri itu sama dengan 1 dikurang, ingat yang seri ada 2 kemungkinan yang lain, yaitu menang dengan kalah. Jadi diperoleh 1 kurang 0,5, menang 0,5, dan peluang kalah 0,2. Hasilnya adalah 0,3. Kemudian, kaidah yang kedua adalah kaidah penjumlahan. Jadi, probabilitas suatu kejadian atau event merupakan penjumlahan dari 2 hasil, outcome atau lebih. Ada 2 aturan penjumlahan pada suatu kejadian sesuai dengan sifat kedua hasil yang membentuk kejadian tersebut. Jenis yang pertama yaitu hasil yang bersifat saling lepas. Jadi dikatakan saling lepas apabila probabilitas munculnya hasil tersebut tidak berkaitan dengan muncul hasil yang lainnya, sehingga probabilitas kejadiannya adalah penjumlahan kedua hasil tersebut. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, dia ini tidak memiliki irisan. Tidak ada anggota kejadian A yang merupakan anggota kejadian B. Maka digunakan rumus peluang kejadian A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Baik, kita bahas contoh yang terdapat dalam buku materi pokok.
Yang pertama adalah bila kita melempar dadu 1 kali, berapa probabilitas yang muncul adalah sisi dengan nomor 2 atau nomor 5. Jadi cirinya di soal yang menggunakan kata kaidah penjumlahan ada kata atau. Jadi ada 2 hal yang kita selidiki di sini, yaitu peluang kejadian munculnya nomor 2 dan peluang kejadiannya nomor 5. Sebagaimana kita ketahui kalau dadu itu memiliki 6 kemungkinan. Sehingga kalau kita tuliskan semua kemungkinan hasil yang mungkin muncul atau kita istilahkan dengan ruang sampel, itu keseluruhan hasil yang mungkin itu S sama dengan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini keseluruhan hasil yang mungkin. Sedangkan angka 2 di sini cuma 1 kali. Maka peluang dari angka 2 adalah 1 dari keseluruhan ini, 1/6. Sedangkan peluang munculnya angka 5 cuma 1 kali juga. Jadi peluangnya adalah 1/6. Jadi di sini tidak ada yang beririsan antara nomor 2 dengan nomor 5. Jadi dia saling lepas. Maka peluang munculnya angka 2 atau 5 adalah 1/6 tambah 1/6. 1/6 tambah 1/6 adalah 2/6. Kalau disederhanakan masing-masing dibagi 2, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi peluangnya adalah 1/3. Contoh kedua, menurut perkiraan cuaca diramalkan bahwa kemungkinan hari ini akan hujan 0,2, cerah 0,4, mendung 0,3 dan badai 0,1. Badai 0,1. Berapakah probabilitas bahwa hari ini akan hujan atau badai? Jadi yang diperhatikan di sini adalah hujan dengan badai. Di mana di soal diketahui bahwa hujan itu adalah 0,2 peluangnya dan badai 0,1. Maka peluangnya adalah peluang hujan atau badai itu sama dengan peluang hujan ditambah peluang badai, yaitu 0,2 tambah 0,1. Hasilnya adalah 0,3. Contoh kaidah penjumlahan selanjutnya adalah di dalam sebuah wadah terdapat 10 buah kelereng. Jadi keseluruhan ada 10 yang terdiri atas 2 kelereng merah, 3 kuning, 4 hijau, dan 1 putih. Pertanyaannya di sini, berapa kemungkinan bahwa dalam satu pengambilan yang keluar adalah kelereng kuning atau putih? Kuning di sini diketahui di soal sebanyak 3. 3 kuning dari keseluruhan yaitu 10. Jadi peluangnya kuning adalah 3/10. Sedangkan putih diketahui di soal 1 dari keseluruhan kelereng yaitu 1/10. Karena warna kuning dengan putih itu saling lepas, maka peluang terambilnya kuning atau putih adalah peluang kuning ditambah peluang putih, yaitu 3/10 tambah 1/10. Hasilnya adalah 4/10. Masing-masing dibagi 2 untuk menyederhanakan 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Jadi hasil akhirnya 2/5. Kaidah penjumlahan jenis yang kedua adalah hasil yang tidak lepas, tidak saling lepas, atau non-mutually exclusive outcome. Jadi kalau digambarkan bentuknya akan seperti ini. Ini misalkan anggota kejadian A dan anggota kejadian B. Di sini ada irisannya. Nah, irisan di sini maksudnya dia merupakan anggota kejadian A juga sekaligus anggota kejadian B. Jadi terdapat satu anggota yang dihitung 2 kali, maka di sini dikurangi. Kalau menghitung peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dengan B. A dan B maksudnya di sini adalah anggota yang sekaligus menjadi anggota A dan B.
Contoh, dalam eksperimen pengambilan sebuah kartu dari satu set kartu remi. Jadi satu set kartu remi itu terdiri dari 52 kartu. 52 kartu. Berapakah probabilitas yang terambil adalah kartu nomor 5 atau kartu wajib? Kartu wajib yang modelnya seperti ini ya, yang segi 4. Ya. Di sini dijelaskan dalam satu set kartu terdapat 52 kartu yang terdiri atas 4 bentuk, yaitu bentuk hati, ini warna merah, wajik juga warna merah, cengkeh yang dimaksud yang model gini ya, cengkeh. Dan skop yang modelnya gini. Ini kedua-duanya warna hitam. Jadi untuk setiap bentuk terdapat 13 kartu. Sehingga 4 kali 13 itu 52. Sedangkan peluang angka 5 itu 4/52. Dari mana angka 4 ini? Yaitu 1 dari kartu hati, 1 dari wajik, 1 dari cengkeh, 1 dari skop. Jadi totalnya 4 yang bernomor 5. 4/52. Sedangkan wajik 13. Ada 13/52. Di sini terdapat dari wajik ini terdapat satu yang bernomor 5. Ada juga nomor 5. Jadi di sini harus dikurangi 1/52. Ya. Kenapa dikurangi 1/52? Karena dihitung 2 kali, yaitu dihitung pada saat menghitung nomor 5 dan dihitung pada saat menghitung wajib. Jadi 4/52, 13/52 dan satunya adalah kartu yang bernomor 5 dan wajib, yaitu 1/52. 4 tambah 13, 17 kurang 1, yaitu 16/52. Masing-masing dibagi 4, diperoleh 4/13. Contoh selanjutnya, pada suatu tes mengemudi terdapat 20 orang peserta tes. Jadi keseluruhan N-nya ada 20. Terdiri atas 13 laki-laki dan 7 perempuan. Kemudian dari tes tersebut 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dinyatakan lulus. Jadi untuk mudahnya tulis juga jumlah peserta lulus. Dari sini kita bisa juga menyimpulkan jumlah peserta yang tidak lulus. Laki-laki yang lulus 5, berarti yang tidak lulus 8. Sedangkan perempuan yang lulus 3, maka yang tidak lulus 7 kurang 3, yaitu 4 perempuan. Jadi yang ditanyakan di soal, berapakah kemungkinan yang terambil adalah laki-laki? Laki-laki keseluruhan adalah 13. Dari keseluruhan yaitu 13/20. Atau tidak lulus. Yang tidak lulus yaitu 20 kurang 8. Ini 5 yang lulus, laki-laki 3 perempuan. Jadi 20 kurang 8 yaitu 12/20. Maka kita harus mengurangi karena ada laki-laki yang tidak lulus. Laki-laki yang tidak lulus itu sebanyak 8. Maka peluangnya adalah dijumlahkan 13/20 tambah 12/20 dikurangi 8/20. Hasilnya 13 tambah 12 itu 25. 25 kurang 8 itu 17. 17/20. Jadi kalau di gambarkan bisa saja bentuknya seperti ini. Di sini yang laki kita buat diagram P-nya ini yang laki-laki, kemudian yang tidak lulus. Ini diagramnya. Ini tidak lulus. Maka yang diisi di sini adalah laki-laki yang tidak lulus, yaitu 8. 8. Laki-laki keseluruhan adalah 13, berarti di sini 5. Yang tidak lulus
yang tidak lulus sebanyak 12, sedangkan di sini sudah ada 8. Jadi di sini 4. Oke. Nah, maka untuk menghitung peluangnya berarti ada yang terhitung 2 kali di sini. Jadi kalau menghitung dengan menggunakan diagram Venn cukup menjumlahkan ini 5 tambah 8 tambah 4 yaitu 17. Jadi jawabannya 17/20. Selanjutnya kaidah penjumlahan. Contoh lainnya adalah menurut perakiraan cuaca peluang terjadinya hujan 0,3, terjadinya badai 0,2. Peluang terjadinya hujan dan badai, jadi ini secara bersamaan adalah 0,1. Berarti jika ingin ditentukan peluang terjadinya hujan atau badai, maka harus dijumlahkan kemudian dikurangi 0,1. Yaitu hujan 0,3, peluang badai 0,2. Peluang hujan dan badai 0,1. 0,3 tambah 0,2 itu 0,5 kurang 0,1 hasilnya 0,4. Nah, demikian kaidah penjumlahan. Selanjutnya kaidah perkalian. Jadi bila dalam sebuah eksperimen dua kejadian atau lebih terjadi bersama-sama maka kita menggunakan kaidah perkalian. Ada dua kemungkinannya sesuai dengan sifat kejadiannya. Yaitu kejadian yang tidak saling berhubungan atau disebut independent events. Jadi jika suatu kejadian tidak mempengaruhi kejadian lainnya sehingga tidak mempengaruhi nilai probabilitas masing-masing outcome. Contohnya pelemparan 2 buah dadu, maka hasil satu dadu tidak akan memengaruhi dadu lainnya. Maka rumus yang digunakan peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebagai contoh, kita melempar 2 dadu secara bersamaan. Maka probabilitas yang keluar adalah sisi dengan nomor 2 dan 3 itu sama dengan berapa? Maka peluang 2 itu 1/6 dan peluang 3 adalah 1/6. Dari mana diperoleh ini? Dari ruang sampelnya, dari dadu pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diperhatikan adalah nomor 2. Ini sebanyak 1 saja di sini dari keseluruhan 6. Maka peluangnya adalah 1/6. Sedangkan dadu kedua sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diperhatikan adalah angka 3. Sebanyak 1 juga, 1/6. Karena dadu pertama dengan dadu kedua ini tidak saling memengaruhi, maka peluang sisi dan nomor 2 dan 3 sama dengan peluang sisi 2 dikali peluang sisi 3 itu 1/6 kali 1/6. 1 dikali 1 hasilnya 1, 6 kali 6 itu 36. Jadi hasilnya adalah 1/36. Contoh selanjutnya, kita melempar 3 dadu secara bersamaan, maka probabilitas yang keluar adalah sisi dengan nomor 2, 3 dan nomor genap. Jadi ada 3 dadu di sini. Ya perbedaannya dengan contoh sebelumnya ya hanya 2. Jadi kalau bertambah 3 dadunya ya tetap saja sama cara menghitungnya. Ketiga-tiganya diperkalikan. Hitung dulu berapa peluangnya nomor 2 itu 1/6. Sedangkan 3 1/6. Genap dari mana 3/6? Genap itu ingat kalau kita misalkan tulis dadu ketiga ya sama ya dengan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap yaitu 2, 4, 6. Jadi 3 dari 6 kemungkinan 3/6. Jadi peluangnya adalah 1/6 kali 1/6 kali 3/6. 1 kali 1 kali 3 jawabannya 3. 6 kali 6 kali 6 adalah 216. Jenis contoh selanjutnya, seorang dosen memutuskan untuk memberikan kuis mini pada akhir setiap kelas. Kuis terdiri atas 2 pertanyaan jenis objektif dengan 4 pilihan jawaban pada masing-masing soalnya, yaitu A, B, C, D.
Berapakah probabilitas bahwa jawaban soal yang pertama adalah A? Berarti peluang soal A adalah 1/4. Dari mana ini 1? Ya, yaitu dalam pilihan nomor 1 A, B, C, D. Di sini huruf A cuma 1 dari 4 pilihan, maka ditulis 1. 1 huruf A ini dari 4 pilihan, 1/4. Sedangkan untuk soal nomor 2 ya sama saja, A, B, C, D. Dengan pilihan untuk soal yang kedua jawaban yang benarnya adalah C, sama juga yaitu 1 dari 4. Karena tidak ada kaitannya antara nomor 1 dengan 2, maka untuk menentukan jawabannya ini cukup diperkalikan. Peluang soal 1 jawabannya adalah A dan peluang soal 2 sama dengan C itu diperkalikan, yaitu 1/4 kali 1/4. Hasilnya 1/16. Kaidah perkalian yang kedua yaitu kejadian yang saling berhubungan. Artinya, jika terjadinya suatu kejadian dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Misalkan kejadian A terjadi sebelumnya, lalu diikuti oleh kejadian B, dan probabilitas kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Maka ini dituliskan dalam bentuk P, kemudian dalam kurung B diberi garis tegak A. Ini artinya probabilitas B terjadi bila diketahui A telah terjadi. Jadi ini A telah terjadi sebelumnya, mendahului B. Nah, maka cara menghitungnya adalah peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat atau telah diketahui bahwa A telah terjadi. Sebagai contoh, di dalam sebuah wadah terdapat 10 buah kelereng yang terdiri atas 2 merah, 3 kuning, 3 hijau, 2 putih. Berapa kemungkinan bahwa dalam 2 kali pengambilan, jadi 2 kali pengambilan, yang keluar adalah kuning pada pengambilan pertama. Kuning pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua. Dan ada catatannya, kelereng pertama tidak dimasukkan lagi. Nah, maka peluang kuning pada pengambilan pertama diberi simbol seperti ini. Jadi boleh juga menggunakan simbol yang lain, misalkan K1. Ya. Di sini dia menggunakan tanda pagar, yaitu peluang kuning 1, artinya peluang terambilnya kuning pada pengambilan pertama, yaitu 3 warna kuning dari keseluruhan, berarti 3/10. Dan putih pada pengambilan kedua, putih di sini 2, ada 2 putih. Tetapi jumlah kelereng sekarang bukan lagi 10, jadi bukan 2/10, tapi 2/9. Kenapa? Karena kelereng yang pertama tidak dimasukkan lagi. Jadi dia terpengaruh. Jadi pengambilan pertama tadi memengaruhi pengambilan kedua. Jadi kalau dituliskan dengan simbol seperti ini gunakan garis tegak. Maka peluangnya adalah 3/10. Peluangnya kuning pada pengambilan pertama 3/10. Peluang putih pada pengambilan kedua dengan bila diketahui bahwa yang terambil tadi adalah kuning. Maka di sini peluangnya adalah 2/9. Jadi 3 kali 2, 6, 10 kali 9, 90. Hasilnya adalah 6/90. 6/90. Atau kalau disederhanakan, ya ini bisa disederhanakan. 6 bagi 6, 1. 90 bagi 6 itu 15. Jadi 1/15. Contoh selanjutnya, dalam eksperimen pengambilan 2 buah kartu dari satu set kartu remi, berapakah probabilitas yang terambil adalah kartu nomor 5? Setelah kartu pertama diambil, kartu tersebut tidak dikembalikan lagi. Dan jumlah kartu dalam satu set 52. Jadi awalnya ada 52, karena tidak dikembalikan lagi, maka di sini adalah 51. Tapi di sini yang selalu terambil adalah bernomor 5.
otomatis pengambilan pertama mengurangi jumlah keseluruhan kartu, mengurangi juga jumlah kartu bernomor 5. Jadi peluang munculnya angka 5 pada pengambilan pertama adalah 4/52. Sebagaimana dibahas contoh sebelumnya, kenapa 4? Karena ada 4 jenis kartu. Jadi kartu wajib, kartu cengkeh, kartu skop, kartu HT. Jadi 4/52. Pada pengambilan kedua otomatis berkurang karena kartu tidak dikembalikan tadi yang bernomor 5. Jadi 4 ini menjadi 3 dan 5 duanya menjadi 51. Sehingga kalau diperkalikan 4/52 kali 3/51. Jawabannya adalah 12/2652. Oke, demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.